Setiap hari kita mengetik di depan komputer, laptop, atau bahkan di layar smartphone. Tapi saat tangan kalian berada di atas tombol-tombol itu, pernahkah kalian berhenti sejenak dan berpikir, sebenarnya apa sih keyboard itu? Bagaimana sebuah ketukan kecil pada jari bisa seketika berubah menjadi huruf atau perintah di layar? Nah, jadi jika kita bedah, terdapat beberapa komponen utama pada keyboard yang menyusunnya dari atas sampai ke bawah. Pertama, bagian paling atas yang selalu bersentuhan dengan jari kita disebut keycap atau cangkang tombol. Ini pada dasarnya hanya penutup plastiknya saja. Kalau keycap ini kita cabut, barulah kita melihat penggerak utamanya. Penggerak ini biasanya berupa bantalan karet lembut yang disebut rubber dome. Tapi kalau di keyboard mekanikal, bentuknya berupa saklar atau switch mekanis yang punya tegas di dalamnya. Lebih dalam lagi, tepat di bawah saklar tadi, terdapat lembaran sirkuit listrik atau papan PCB atau disebut printed circuit board. Papan ini ibarat sistem saraf yang menghubungkan setiap tombol. Dan yang terakhir, ada komponen paling penting yaitu microcontroller. Ini adalah chip atau otak kecil di dalam keyboard yang memastikan semuanya terhubung ke komputer kita. Setelah tahu isinya, pertanyaan berikutnya itu mungkin bagaimana ketukan tadi bisa dimengerti oleh mesin. Bayangkan papan sirkuit PCB atau printed circuit board di dalam keyboard itu seperti grid atau buku kotak-kotak matematika. Saat kita menekan sebuah tombol, switch akan menekan sirkuit dan menciptakan sambungan listrik di satu titik persimpangan. Microcontroller yang terus-menerus memindai sirkuit ini akan langsung sadar bahwa arus listrik telah tertutup pada koordinat baris dan kolom tertentu. Tapi komputer akan tidak mengerti baris dan kolom, jadi microcontroller membungkus informasi posisi itu menjadi kode mesin khusus yang disebut scan code. Lalu kode ini kemudian dikirim secara cepat ke komputer. Barulah sistem operasi mengambil alih sebagai penerjemah akhir, mengubah scan code tadi menjadi huruf yang kita lihat di layar monitor. Berbicara soal keyboard yang kita pakai sekarang, coba perhatikan susunan hurufnya. Itu ada Q, W, E, R, T, Y atau bisa disebut QWERTY. Susunan keyboard awalnya tidak seperti sekarang. Pada mesin ketik generasi pertama, tombol-tombolnya disusun rapi sesuai urutan abjad A, B, C, D. Kedengarannya lebih masuk akal kan? Tapi sayangnya itu menimbulkan masalah teknis yang besar. Di mesin ketik mekanik, kalau kita mengetik huruf yang berdekatan secara berurutan dengan terlalu cepat, tuas-tuas besinya akan saling bertabrakan dan macet. Kesimpulannya, keyboard yang kita pakai hari ini adalah bukti nyata perjalanan teknologi, mulai dari mesin ketik mekanik dan yang dirancang agar tidak macet, hingga menjadi sirkuit digital pintar di bawah jari kita. Dan terkadang sebuah standar seperti QWERTY bertahan bukan karena ia paling sempurna, tapi karena kebiasaan manusia itu sendiri. Pernah membayangkan mengoperasikan laptop atau mungkin komputer tanpa kursor yang bergerak di layar? Nah, pasti bakal ribet banget karena kita harus mengetikkan perintah satu persatu lewat keyboard. Nah, disinilah peran penting perangkat input penunjuk. Apa sih perangkat input penunjuk itu? Sesuai namanya, perangkat input penunjuk atau kita bisa sebut juga pointing device adalah alat yang memungkinkan kita untuk mengontrol kursor atau penunjuk di layar monitor. Intinya, alat ini jadi tangan virtual kita untuk melakukan operasi klik atau mungkin memilih dan juga memindahkan objek di dalam sistem operasi. Nah, seperti untuk contoh perangkat penunjuk, kita pasti sudah akrab dengan beberapa contoh benda di bawah ini seperti mouse, ya, yang bentuknya seperti tikus, baik yang berkabel maupun yang wireless. Lalu ada juga trackpad atau touchpad yang biasanya terletak di laptop yang berupa area sentuh yang biasanya ada di bawah keyboard laptop. Lalu ada juga mouse zaman dulu yang menggunakan trackball. Lalu ada juga contoh lainnya seperti stylus pen
yang dimana bentuknya seperti pena digital yang biasanya dipakai desainer grafis di atas pen tablet. Lalu ada pointing stick yang berupa titik merah kecil yang biasanya di tengah-tengah keyboard laptop. Yang terkenal itu seperti merek ThinkPad. Fungsi utamanya itu bukan hanya untuk gaya-gayaan, tapi perangkat ini punya fungsi krusial. Pertama, navigasi untuk menjelajahi menu dan folder dengan cepat. Kedua, eksekusi perintah untuk melakukan klik kiri seperti memilih, lalu klik kanan untuk menu opsi atau klik 2 kali. Lalu scrolling untuk menggulir laman misalnya, atau menggulir dokumen yang panjang tanpa repot. Lalu untuk drag and drop juga, menyeret file dari satu tempat ke tempat lain. Lalu untuk menggambar juga. Secara teknis, alat ini bekerja dengan cara mendeteksi gerakan fisik tangan kita. Pertama, pada mouse modern ada sensor optik yang berupa lampu merah atau inframerah di bagian bawah yang memotret permukaan alas secara terus-menerus untuk mendeteksi pergeseran perangkat. Lalu, pergeseran ini akan dikonversi menjadi sinyal, yang dimana gerakan fisik tadi diubah menjadi sinyal listrik dan koordinat yang berupa X dan Y. Nah, lalu untuk proses di komputernya sendiri, komputer menerima data koordinat tersebut dan menerjemahkannya menjadi gerakan kursor di layar secara real time. Jadi, perangkat input penunjuk adalah jembatan antara gerakan tangan kita dengan antarmuka digital di layar. Kalau tidak ada alat-alat ini, interaksi kita dengan komputer pasti akan terasa sangat kaku dan membosankan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat input suara, yaitu mikrofon. Pengertian perangkat input suara. Perangkat input suara adalah alat yang digunakan untuk memasukkan suara ke dalam komputer. Suara yang kita ucapkan akan diubah menjadi data digital sehingga komputer dapat menyimpan dan memproses suara tersebut. Salah satu contoh utama perangkat input suara adalah mikrofon. Mikrofon dapat ditemukan pada berbagai perangkat seperti mikrofon eksternal yang digunakan untuk merekam suara, mikrofon bawaan pada laptop, mikrofon pada headset, dan mikrofon studio yang digunakan untuk rekaman audio atau podcast. Mikrofon memiliki beberapa fungsi penting, yaitu merekam suara, digunakan saat melakukan panggilan video atau pembelajaran online, digunakan untuk membuat rekaman audio seperti podcast atau musik, dan yang terakhir digunakan untuk memberikan perintah suara pada komputer. Cara kerja mikrofon cukup sederhana. Saat kita berbicara, suara akan masuk ke mikrofon, kemudian mikrofon akan mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik. Setelah itu, sinyal tersebut akan diubah menjadi data digital, sehingga komputer dapat mengenali suara yang kita masukkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mikrofon adalah perangkat input suara yang berfungsi untuk memasukkan suara ke dalam komputer, sehingga suara dapat direkam, disimpan, atau diproses oleh komputer. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perangkat input gambar, yaitu scanner dan kamera. Pengertian perangkat input gambar adalah alat yang digunakan untuk memasukkan gambar atau objek visual ke dalam komputer. Gambar yang dimasukkan akan diubah menjadi data digital sehingga komputer dapat menyimpan dan memproses gambar tersebut. Dua contoh perangkat utama input gambar adalah scanner dan kamera. Selanjutnya ada contoh perangkat input gambar. Perangkat input gambar dapat ditemukan pada berbagai perangkat seperti scanner. Scanner dapat ditemukan di scanner flatbed yang digunakan untuk memindai dokumen atau foto, lalu scanner pada mesin fotokopi, dan scanner barcode yang digunakan di kasir toko. Selanjutnya kamera. Kamera dapat ditemukan pada pada smartphone, lalu webcam pada laptop atau komputer, lalu kamera digital yang digunakan untuk mengambil foto atau video, dan kamera CCTV untuk merekam aktivitas di suatu tempat. Selanjutnya ada fungsi scanner dan kamera. Perangkat input gambar memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama fungsi scanner untuk memindai dokumen atau gambar ke dalam bentuk digital. Lalu untuk menyimpan dokumen penting ke dalam komputer, dan yang terakhir untuk mengubah dokumen fisik menjadi file digital.
Selanjutnya fungsi kamera. Yang pertama mengambil foto dan video, selanjutnya digunakan saat melakukan panggilan video atau pembelajaran online. Selanjutnya digunakan untuk merekam kejadian atau membuat konten visual. Lalu digunakan untuk keamanan seperti pada CCTV. Selanjutnya cara kerja scanner dan kamera. Pertama, cara kerja scanner. Cara kerja scanner cukup sederhana. Saat dokumen atau gambar diletakkan di scanner, alat tersebut akan memindai permukaan dokumen menggunakan cahaya. Kemudian, scanner akan menangkap pantulan cahaya dari dokumen tersebut. Setelah itu, hasil pantulan cahaya dirubah menjadi data digital sehingga gambar dapat ditampilkan di komputer. Selanjutnya ada cara kerja kamera. Cara kerja kamera dimulai saat kita mengambil gambar, cahaya dari objek akan masuk melalui lensa kamera. Kemudian sensor kamera akan menangkap cahaya tersebut. Setelah itu, cahaya diubah menjadi data digital sehingga gambar atau video dapat disimpan ke komputer. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa scanner dan kamera adalah perangkat input gambar yang berfungsi untuk memasukkan gambar ke dalam komputer sehingga gambar dapat disimpan, ditampilkan, atau diproses oleh komputer. Di sini akan dijelaskan perangkat input video. Perangkat input video adalah alat yang digunakan untuk mengambil gambar atau video secara real time dan mengubahnya menjadi data digital. Contohnya, webcam, kamera digital, dan kamera CCTV jika terhubung ke komputer. Cara kerjanya, kamera menangkap cahaya melalui lensa. Sensor mengubah cahaya menjadi sinyal listrik, sinyal dikonversi menjadi data digital, dan data dikirim ke komputer melalui USB, HDMI, atau jaringan, sehingga sistem operasi dan software dapat memprosesnya. Fungsinya yaitu untuk video call dan meeting online, streaming, pengawasan CCTV, dan computer vision, seperti AI atau face recognition. Pembahasan selanjutnya adalah perangkat input sentuh atau touch input. Perangkat input sentuh adalah alat yang memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan layar menggunakan sentuhan. Contohnya, touchscreen, touchpad, dan stylus pen. Jenis touchscreen yang paling umum digunakan sekarang yaitu kapasitif, karena menggunakan listrik dari tubuh manusia dan lebih responsif. Cara kerjanya, layar memiliki lapisan konduktif. Saat disentuh, terjadi perubahan medan listrik. Sensor mendeteksi posisi sentuhan dan data dikirim ke sistem sebagai input koordinat. Fungsi dari touchscreen ini yaitu untuk navigasi UI seperti tab, swipe, dan zoom, menggambar digital, dan berinteraksi aplikasi.